Halo anak-anak, sekarang kita masuk ke modul 303. Kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Rangkuman pelajaran. Harga diri. Harga diri adalah penilaian kita terhadap diri sendiri. Harga diri juga disebut sebagai kehormatan diri. Seseorang yang mempunyai harga diri tinggi selalu percaya akan kemampuan dirinya dan selalu berbuat yang terbaik untuk mencapai cita-citanya. Contoh sikap seseorang yang memiliki harga diri rendah, malas belajar, malas membantu orang tua, bersikap kasar kepada orang tua, sombong dan suka berbohong, tidak menghargai teman. Contoh sikap seseorang yang memiliki harga diri tinggi, rajin belajar, menghormati orang tua, berteman dengan siapa saja, berkata jujur, bersikap sopan, dan rendah hati. Pentingnya harga diri. Harga diri sangat penting bagi seseorang karena menjadi kebutuhan hidup yang berhubungan dengan batin atau kejiwaan manusia, dapat mempengaruhi hubungan sosialnya dengan orang lain. Untuk dapat menghargai diri sendiri, kita harus mengenal diri sendiri, menerima keadaan diri sendiri, memanfaatkan kelebihan diri. Selain menghargai diri sendiri, kita harus mampu menghargai orang lain. Dengan cara 1. Menghargai prestasi orang lain, 2. Menyayangi orang lain, 3. Menjaga perkataan dan pembicaraan. Meningkatkan harga diri. Untuk dapat meningkatkan harga diri, setiap orang harus menjaga harga dirinya, baik di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat. Menjaga harga diri berarti menjaga kehormatan diri. Ketika kita menjaga kehormatan diri, maka orang lain akan lebih menghargai kita dan tidak dapat merendahkan diri kita. Cara kita menjaga harga diri di rumah. 1. Rajin berdoa sesuai agama dan kepercayaan. 2. Menghormati orang tua. 3. Membantu orang tua. 4. Rukun dengan saudara. Cara menjaga harga diri di sekolah. 1. Mematuhi peraturan sekolah. 2. Menghormati guru. 3. Bersikap baik pada teman. Cara menjaga harga diri di masyarakat. 1. Mengucapkan permisi saat berjalan melewati orang yang lebih tua. 2. Bersikap ramah terhadap teman. 3. Ikut membantu saat kerja bakti. 4. Menghormati tetangga yang sedang beribadah. 5. Tidak merusak tanaman, taman bermain, atau fasilitas umum lainnya. Cara menjaga harga diri bangsa. 1. Rajin belajar dan meraih prestasi. 2. Mencintai budaya tradisional Indonesia. 3. Bangga menggunakan produk dalam negeri. 4. Bersikap ramah terhadap turis asing. Aturan di sekolah. Contoh aturan tertulis yang berlaku di sekolah. 1. Siswa harus datang paling lambat 15 menit sebelum bel berbunyi. 2. Siswa harus memakai seragam sekolah dengan lengkap. 3. Siswa harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. 4. Siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. 5. Siswa dilarang membawa senjata tajam. Contoh aturan tidak tertulis yang berlaku di sekolah. 1. Mengucapkan salam saat bertemu dengan guru. 2. Bersikap sopan kepada semua warga sekolah. 3. Menengok teman yang sakit. 4. Membantu teman yang sedang membutuhkan pertolongan. Contoh aturan-aturan tertulis yang terdapat di lingkungan masyarakat. 1. Warga wajib memiliki kartu keluarga dan KTP. 2. Warga wajib melapor bagi yang menetap atau pindah. 3. Warga wajib melaporkan tamu yang tinggal lebih dari 24 jam. 4. Warga wajib menjaga ketenangan lingkungan. 5. Warga wajib menjaga kebersihan lingkungan. 6. Warga wajib menjaga keamanan lingkungan. Hak sebagai warga. 1. Setiap warga berhak memberikan pendapat secara lisan atau tertulis kepada pengurus RT. 2. Setiap warga berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus RT. 3. Setiap warga berhak mengikuti setiap kegiatan yang diadakan di lingkungan RT. 4. Setiap warga berhak mendapatkan pelayanan administrasi dan kewilayahan dari pengurus RT. Contoh aturan-aturan tidak tertulis yang terdapat di lingkungan masyarakat.
1. Menjaga toleransi antar agama dan suku bangsa. 2. Berperilaku sopan dan santun. 3. Saling membantu antar warga. Melaksanakan aturan di sekolah. 1. Siswa harus datang paling lambat 15 menit sebelum bel berbunyi. Aturan ini dibuat supaya proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Siswa dapat mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran dari guru. Siswa harus memakai seragam sekolah dengan lengkap. Memakai seragam sekolah dengan lengkap adalah aturan yang penting. Tujuannya adalah menanamkan sikap disiplin kepada para siswa seperti wajib memakai seragam sesuai waktunya, dasi, dan name tag. Menghindari kesenjangan sosial, maksudnya keseragaman siswa tidak menunjukkan status sosial yang berbeda. Sebagai identitas sekolah, maksudnya saat di luar sekolah, siswa tidak akan berbuat sesuatu yang dapat menjelekkan dirinya sendiri dan pihak sekolah. 3. Siswa harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kelas dan lingkungan sekolah harus tetap bersih supaya ruang kelas dan lingkungan sekolah terasa lebih nyaman, terhindar dari penyakit. 4. Siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Mengapa setiap siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera? Untuk menanamkan sikap nasionalisme, disiplin, kepemimpinan, dan tertib sebagai peserta upacara. Seperti sikap hormat terhadap bendera, sikap mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, menyanyikan lagu kebangsaan, dan memimpin upacara. Siswa juga tidak diperkenankan untuk mengobrol atau bercanda dengan teman saat upacara bendera berlangsung. 5. Siswa dilarang membawa senjata tajam. Senjata tajam adalah alat yang sangat berbahaya bagi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, siswa dilarang keras untuk membawanya ke sekolah. Melaksanakan aturan di lingkungan masyarakat. Memiliki kartu keluarga dan KTP. Jika ingin membuat kartu keluarga, inilah yang harus dilakukan. 1. Meminta surat pengantar pembuatan KK dari ketua RT setempat. 2. Membawa surat tersebut ke ketua RW dan meminta stempel RW. 3. Membawa surat pengantar yang telah distempel tersebut beserta persyaratan lainnya ke kantor kelurahan. 4. Mengisi formulir pembuatan KK baru. Prosedur pembuatan IKTP, yaitu 1. Membawa surat pengantar RT atau RW, fotokopi KK, fotokopi akta kelahiran ke kantor kelurahan. 2. Menyerahkan dokumen-dokumen tersebut ke petugas dan mengambil nomor antrian. 3. Setelah dipanggil oleh petugas akan dilakukan pengambilan foto, tanda tangan digital, perekam data sidik jari, dan scan retina mata. 4. IKTP akan terbit kurang lebih dalam waktu 2 minggu. Melaporkan tamu kepada ketua RT. Sanak saudara yang akan tinggal dengan kita, baiknya kita laporkan kepada ketua RT karena hal itu adalah keharusan. Karena ketua RT bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kepentingan masing-masing warga di lingkungannya. Menjaga ketenangan lingkungan. Jika ingin mengadakan pesta di rumah, kita harus meminta izin pada ketua RT dan para tetangga terlebih dahulu. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Warga bergantian menjaga keamanan dengan mengikuti jadwal ronda malam. Jika ada yang berhalangan, mereka akan meminta izin dan mencoba mencari penggantinya. Warga bersama-sama melaksanakan kerja bakti di lingkungannya. Selain rumah masing-masing, fasilitas umum juga dibersihkan bersama-sama seperti jalan umum, taman bermain, dan lain-lain. Melanggar aturan di lingkungan sekolah. Sanksi di sekolah dapat berupa membuat rangkuman buku atau pelajaran, membersihkan lingkungan sekolah, berdiri atau duduk sendiri di depan kelas, menyanyikan lagu wajib di depan kelas, pengurangan nilai, denda. Melanggar aturan di lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, tidak ada hukuman bagi warga yang melanggar aturan kecuali jika melanggar hukum. Namun, sanksi yang didapat oleh warga yang melanggar aturan berbentuk sebagai sanksi sosial, seperti dijauhi, tidak dihargai, atau dikucilkan.